Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-maliki dayani wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnani wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zamani amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, ayuhal hadiruna fi hazal masjid jami al-ihsan, zadakallahu nuran wa isanan. Ayuhal ikhwan, kesempatan pangosan ayeuna saya akan kupas perkawis bab syukur, ya. Tapi sebelum masuk ke materi inti, saya bacakan dulu hadis sebagai mukadimah, ya. Mukadimah dari pengajian kita maghrib ayeuna. Anu pertama, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata latadau ajnihataha, ya. Jadi ini bentuk dari kata tunggal ajnihataha eta janahun. Artinya naon? Sayap. Janahun teh, ya, sayap. Pami ajnihatun, ya, eta jama, artinya sayap-sayap. Hakna eta domir, ya, domir mutasil, artinya nya. Jadi kata ajnihataha eta sayap-sayapnya, gitu, ya. Wa innal malaikata latadau ajnihataha, maknana sungguh para malaikat itu akan membentangkan sayap-sayapnya. Artinya gini, sayap malaikatnya lamun dibuka teh naungin orang-orang yang ada di bawah sayap tehnya. Itu jadi diturunkan rahmat Allah lewat sayap-sayapna para malaikat. Ridon litolibil ilmi. Kenapa malaikat membentangkan sayapnya? Karena ridho kepada orang yang menuntut ilmu, gitu, ya. Ridon bima yasna'u. Kedua, karena ridho dengan apa yang diperbuat oleh kita, diamalkan oleh kita. Jadi kita hadir di sini nih jamaah, tampak terlihat oleh kita malaikatnya lagi ngepaken sayap, ya, lagi ngepaken sayap kepada kita, gitu. Nah, sekarang makna dari malaikat mengepakkan sayapnya kepada orang yang tolabul ilmu dijelaskan ku Ibnu Qayyim, ya. Jadi al malaikata latadau ajnihataha lahu, lakuna eta nya eta terdiri dari dua unsur kata. Huruf pertama lam, ya, li artinya bagi atau untuk, dan yang kedua adalah domirhu, ya, lahu, domirhu artinya untuk dia laki-laki, ya, untuk orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, malaikat maka akan ridho dan mengembangkan sayapnya, gitu, di atas orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Kenapa malaikat sampai mau mengembangkan sayap-sayapnya? Karena malaikat itu tawaduan wa takwiron wa ikroman, ya. Karena malaikat tawadu, hormat dan memuliakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu, ya. Jadi malaikatnya ke orang-orang sadana ayeuna teh hormat, tawadu malaikat ke orang, ya, bari memuliakan ke orang. Lima yahmiluhu min mirasi nubuwati wa yatlubuhu, gitu. Karena apa? Karena apa yang dibawa di dalam majelis ini, di kumpulan orang-orang yang sedang mencari ilmu ini, ya, itu adalah warisan daripada kenabian. Jadi yang
ada di majelis ini yang dibahas itu adalah warisan kenabian, ya. Yang dicari oleh kita adalah warisan kenabian, yaitu ilmu syara, ilmu agama, ya. Maka malaikat sangat tawadu dan hormat, ya, juga memuliakan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu dan mencari ilmu yang warisan dibawa oleh Rasulullah SAW, ya. Nah, kenapa sampai begitu? Wa huwa yadullu 'alal mahabbati wa ta'dimi. Jadi para malaikat itu saking menunjukkan kecintaan dan penghormatannya, maka famin mahabbatil malaikatilahu gitu. Maka para malaikat itu langsung cinta, ya, langsung cinta kepada orang-orang yang thalabul ilmi dan mengajarkan ilmu yang diwariskan ke Rasulullah SAW, ya. Wa ta'dimi tadau asnihatahalahu. Nah, karena cintanya itu akhirnya malaikat membentangkan sayapnya, ya. Itu. Jadi ini bentuk penghormatan malaikat. Nah, apa sih jamaah sampai segitu pentingnya malaikat sampai ke tawadu, sampai ke cinta ke orang-orang yang thalabul ilmi? Karena apa? Li'annahu talibun, karena yang dicari oleh orang-orang yang thalabul ilmi di majelis ilmu ini lima bihi hayatul alimi wajanatuhu, ya. Ilmu yang dicari dan ilmu yang disebarkannya adalah ilmu yang menghidupkan, ya. Jadi pentingnya ilmu syara ini karena ilmu syara adalah ilmu yang menghidupkan, wa najatuhu, dan ilmu yang memberikan keselamatan. Ilmu-ilmu yang lain enggak. Bahkan ilmu kimia, ilmu fisika bisa mencelakakan karena bisa menjadikan bom atom, ya. Bom atom itu kan tina ilmu-ilmu fisika, ilmu kimia, ya. Itu jamaah. Justru ilmu agama kita inilah, ilmu agama Islam inilah yang bisa menghidupkan dan menjadikan keselamatan, ya. Kenapa? Karena itulah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka ilmunya juga akan menyebarkan rahmatan lil alamin, gitu, ya. Maka jamaah kita-kita yang ngaji sekarang itu tuh sangat beruntung nih. Sekarang nih yang kumpul nih di sini nih untung banget gitu, ya. Nah, terus jamaah, hadis kedua yang nyambung dengan hadis pertama. Waqala Nabi SAW, badiru bil amali, segeralah kalian beramal soleh. Nah, ini bentuknya fi'il amar, ya. Perintah langsung segera dalam beramal soleh, ya. Kemudian keutamaan amal solehnya eta tolabul ilmu dan mengajarkan ilmu, itu utama-utamana amal soleh, ya. Wa qala Allahu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah mengatakan, berfirman bahwa tidak ada ilah kecuali Dia, kecuali Allah yang menegakkan keadilan, ya. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaima biqisti, ya. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan demikian, ya. Mengatakan kalimat tauhid la ilaha illa huwal azizul hakim, ya. Kalimat tauhid tidak ada Allah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dari firman Allah ini jamaah, kalau kita telaah, maka di sini, ya, kita bisa ambil kesimpulan kedudukan orang yang berilmu ini urutannya nomor 3 setelah Allah. Allah, malaikat, dan orang-orang yang menggali ilmu tauhid dan mengajarkan ilmu tauhid. Mulia atau orang? Mulia. Karena urutanana nomor 3 itu, ya. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, ya, halaman 15, qala al-alimu imamul amal, ya. Jadi ilmu itu adalah pemimpin amal.
wal amalu tabi'uhu gitu, dan amal itu kedudukannya ada di belakang ilmu, ya. Jadi ilmu itu harus lebih penting daripada amal, karena kalau beramal tanpa ilmu sama dengan mubazir gitu. Itu jamaah, ya. Kemudian anu katilu, kaidah anu katilu jamaah, syarat dari amal soleh yang wajib disegerakan itu, ya, ada dua. Syarat pertama ikhlas. Syarat yang pertama itu harus ikhlas. Yang kedua harus ittiba. Ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, harus mengikuti petunjuk Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Ya, karena kalau nggak sesuai dengan syarat tadi, ada hadis, dalam hadis ini juga dilanjutkan Rasulullah SAW menyampaikan apa? Badiru bil amali, segeralah beramal, ya, artinya lakukan kebaikan, fitanan kakitoil lailil mudlimi, sebelum datangnya fitnah. Sebelum datangnya fitnah, seperti, ya, kitoi itu artinya potongan-potongan, ya. Sebelum datangnya potongan-potongan al-laili mudlimi gitu. Potongan malam yang sangat gelap. Gitu. Jadi kalau ka itu artinya kan seperti kal, atau ka itu seperti kitoi, itu artinya isim, ya, dari atun, artinya potongan. Al-laili mudlimi itu maknanya adalah gelap, tapi masdarnya idlama, jadi gelap yang bisa mendatangkan kedoliman. Beda, hari gelap pungkul param setrum gelap pungkul. Iya dimaksud dina hadis ieu teh gelap yang bisa mendatangkan kedoliman, mudlimi. Poek hate, poek pikiran, eta bisa jadi dolim. Ku ayana poek pikiran, ku ayana poek hate bisa nampiling. Ya, gitu. Tapi lamun ku poek setrum mah paling neangan center. Itu, milaren centernya. Jadi di dia artinya al-laili mudlimi, dia telah menjadikan gelap yang bisa mendatangkan kedoliman, gitu, ya. Gitu jamaah. Jadi orang-orang yang beramal soleh tapi tidak sesuai dengan dua syarat tadi, ikhlas ataupun ittiba kepada Rasulullah SAW, nah ini jamaah sangat bahaya. Kenapa? Karena akan berakibat mendatangkan fitnah, Rasulullah. Ya, sabda Rasulullah akan mendatangkan fitnah dalam tatanan beragama, dalam tatanan berhukum, dalam tatanan berbudaya. Dalam semua kehidupan manusia itu akan jadi rusak ketika orang beramal soleh tanpa ittiba dan ikhlas, ya, gitu jemaah. Kemudian justru dari ketidakikhlasan dan ketidakittibaan itu yang muncul terjadinya adalah perpecahan, kesesatan di tengah umat. Da eta nu bahaya jemaah, ya. Itu. Nah, Rasulullah SAW kemudian bersabda lagi, ya, waqala nabiyya aidon yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Bahayanya dari tulabul ilmi, dari beramal khususnya tulabul ilmi, ya, yang tidak sesuai dengan Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah dan Quran, kemudian tidak ikhlas. Sabda Rasul, orang itu di pagi harinya beriman, tapi di malam harinya kafiron. Ya, orang yang tadinya beriman bisa menjadi kafir karena tanpa ilmu, tanpa ittiba, dan tanpa ikhlas. Ya. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, atau sore harinya dalam keadaan beriman dan di pagi harinya menjadi kafir. Apa poin yang dipentingkan di dia Rasulullah? Poin yang dipentingkan dari cilakanya
tidak mengikuti Rasulullah, tidak ikhlas ya dalam beramal soleh, diantaranya tolabul ilmu, yaitu waqala Nabi SAW aidan ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Nah, ini yang digarisbawahi oleh Rasulullah ya, ditekankan oleh Rasulullah. Ya bi'udinahu, karena dia menjual agamanya bi'aradin minad dunya. Ya, karena dia menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Itu jemaah ya. Jadi bahaya jemaah. Sangat bahaya ketika beramal soleh, ketika tolabul ilmu dan menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, tujuannya untuk menjual agama. Ya, akan merusak akidah manusia. Sekarang kita bisa lihat ya, di medsos itu, saya pernah ditunjukin sama istri, nih lihat, ayah dakwah, tapi diiringi musik DJ. Di panggung, diiringi musik DJ, diiringi band. Bari tepok-tepok dari ustadz nate, kiai nate. Astagfirullah. Rusak ke akidah. Rusak. Kenapa? Karena pengen rame. Supaya banyak yang datang, diundang ke musik. Dongkap mal malaikat. Jurik nu datang. Istri jeung lalaki dihijikeun. Wah, pada joget-joget. Diselingi. Coba. Nah, ayeuna dunia teh geus kitu, jemaah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ya. Hal ini yang seperti ini, kenapa di sini Rasulullah menegaskan, ya. Ini masalahnya auyumsi minat was mu'minan wa yusbihu kafirat. Jadi yang ditekankan ke Rasulullah ini bahayanya orang beriman menjadi kafir. Ya, orang yang beriman menjadi kafir. Nah, sekarang ancamannya apa? Kita udah paham semua apa yang difirmankan ku Allah dan dina surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum. Terus wala in kafartum inna azabillah sadid. Apa itu makna kafir? Istilah kafir dalam Quran itu ada kafir, ada kufar, ada kafar. Ya. Kemudian ada lagi kafir, kufar, kafar, kufur. Ya. Nah, semuanya ini asal katanya hurufnya 3. Kaf, ro dengan kaf, fa dengan ro. Semuanya sama. Ya, dasar hurufnya kaf, fa dengan ro. Dari kaf, fa dan ro, pertama kafir. Kafir itu artinya adalah orangnya, pelakunya. Pelakunya disebut kafir. Orangnya yang tertutup. Kafir itu maknanya kalau kita suka dengar buku itu ada covernya. Tutup buku, cover. Nah, itu bahasa Inggris cover. Cek urang mah kafir kata bahasa Arabnya, ya. Jadi ada orang yang tertutup, orangnya yang tertutup dari akidah kepada Allah, dari tauhid kepada Allah, dari cinta kepada Rasulullah, ya, dari paham terhadap Islam, maka orangnya adalah kafir. Ya. Kalau kufur ini bentuk isim masdar, artinya perbuatannya atau sifatnya. Gitu. Perbuatan atau sifat yang bermaknanya itu menolak. Jadi kalau orang yang kufur itu orang yang menolak kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Dia tahu, dia ngerti. Ya, dia nggak menutup diri, tapi dia tolak. Nah, itu disebut kufur. Gitu. Ya, banyak nggak orang Islam yang kufur? Banyak. Gitu. Ketika dia tidak mau mengikuti apa yang ada diatur dalam Quran dan Sunnah, karena merasa ini mah hukumnya berat. Hukumnya ya mah berat. Dilewatin aja, cari yang gampang aja. Nah, itu kufur. Ya, memilih hukum
supaya mana yang bisa dikerjakan itu termasuk kufur gitu. Sekalipun dia beriman, ya. Termasuk diantaranya adalah kufur nikmat. Kufur nikmat itu orang yang menolak bersyukur kepada Allah. Itu disebut kufur, ya. Kufur nikmat. Yang ketiga adalah kafar. Kafar ini bentuknya fi'il madhi dia, ya. Jadi yang disebut kafaro billahi artinya orang yang ingkar terhadap Allah. Ya. Ingkar terhadap sebagian daripada keagungan daripada Allah. Sebagian daripada sifat Allah, sebagian daripada kandungan apa yang ada di dalam Asmaul Husna, ya. Nah, ini disebutnya kafar gitu, ya. Jadi kalau kafar itu kata kerjanya, kalau kufur itu perbuatannya, kalau kafir itu orangnya. Kalau kufar itu orang yang kafir dalam jumlah banyak, jamak itu kufar. Gitu, ya. Gitu jamak. Nah, jadi untuk orang-orang baik yang kafir, yang kufur, yang kufar, yang kafar itu ancamannya ina azabil lasyadid. Ya, jangan diringankan jemaah. Lupa aja kita begitu dapat nikmat nih. Yang paling sederhana, yang paling gampang. Orang kalau ngopi lagi nikmat bunyi nggak? Hah? Orang ngopi lagi nikmat bunyi nggak? Suruput. Sok alhamdulillah tara. Hati-hati. Hah? Padahal dia sedang merasakan kenikmatan. Ya. Jadi saya ingatkan nih mulai sekarang, kalau ngopi orang disada, ulah hilap ucap alhamdulillah. Ya. Awas ulah hilap. Gitu jamaah, ya. Sebenarnya gini jemaah, saya tuh mau nerusin ya kajian kita seperti apa ciri daripada wujud amal soleh, ya, yang dibawa dari ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, wujudnya yang paling basic ini hasil saya menelaah ya dari mengkaji beberapa kitab. Sebenarnya sederhana. Wujud dari amal soleh yang ridho Allah dan Rasulnya itu cuma 6S. Basicnya itu dasarnya cuma 6S, tapi pendalamannya banyak. Ya. Apa 6S itu? Salat, solawat, syukur, sabar, saum, sedekah. Itu. Ya. Itu poinnya. Dasarnya. Nah, cuma pendalamannya nanti harus dikupas satu-satu. Ya. Nah, cuma masalahnya gini jamaah, ini karena ada undangan. Mau gimana? Undangan apa? Ya. Jadi saya tutup dulu ya, nggak apa-apa jamaah ya. Saya tutup dulu kajian ini karena kita ada undangan di Pak Dedi ya. Untuk nanti insya Allah pertemuan berikut saya kupas lagi, saya dalami lagi kajian kita ya yang inti malam ini. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.